Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mr. Anita. Yeah, okay. At the outside, I would like to thank the Maritime Security Program of the Defense University for inviting me to be one of the speakers of this overseas lecture on Indonesia-China collaboration in strengthening maritime security. First of all, although the mother expert had mentioned it, let me introduce myself. My name is Adina Natasha Valentiuta Barat, PhD. I am an Indonesian diplomat and also a sinologist or an expert on China's affairs. I got my doctoral degree in Chinese translation from NTNU in Taipei and my master degree in public policy from Tsinghua University in Beijing. Okay, before we begin, so I would like to share my presentation. Has anyone known Sriwijaya Kingdom before? Ever Yes, we heard know, about miss. Sriwijaya Kingdom and Tang Dynasty? We know about Srivijaya's kingdom, but not much for Tang Dynasty. Well, okay then. Now allow me to speak in Bahasa Indonesia for the first two slides on brainstorming. Brainstorming yang pertama, it's on reality and history. Ya, kalau kita bicara tentang history, tentang sejarah, sesuai dengan tema topik hari ini, historic maritime, tanda tanya with question mark, kita bisa melihatnya dari pandangan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan ya. Jadi sebagai sesuatu yang berevolusi linear. Kita bisa menarik pembelajaran dari masa lalu, tapi tetap menapak pada kenyataan realita yang terjadi pada masa sekarang, untuk mungkin merefleksikan atau memprediksi ke masa mendatang. Ini saya mencoba mengkutip dari satu kitab untuk menyatakan realita yang terjadi di masa lalu ya, yaitu kitab Pendudukan Kota Chan Cheng Chuan, itu pada tahun 1990. Each country should safeguard its respective territory. Each country should safeguard its respective territory. Nah, kalau kita lihat China itu sejak 14 tahun yang lalu, 2011, dan berturut-turut tahun 2012, 2013, 2016, 2019 itu pernah melakukan apa ya? Apa ada yang nggak tahu? Pastinya kita ketahui bersama ya. Tolong tunjuk jari dan panitia tolong beritahukan kepada saya ya kalau ada yang belum tahu, atau mungkin bisa di kolom chat juga yang belum tahu. Kita harus menyamakan persepsi dulu, menyamakan bahwa kita semua udah paham tentang apa yang terjadi, realitas yang terjadi 14 tahun yang lalu yang merupakan bagian masa lalu yang tidak terlalu lampau. Nah, sekarang kalau kita lihat pada tahun 1955 dan 1996 itu Indonesia melakukan apa ya? Itu juga masa lalu yang terjadi 70 dan 29 tahun yang lalu. Ini belum tentu ada yang tahu nih. Jadi saya informasikan ya. Saya bacakan dari bukunya Bill Hayton berjudul The Struggle for Power in Asia. In April 1955, the Indonesian government revealed that China had made a claim on waters near the Natuna Islands within Indonesia's claimed exclusive economic zone, or EEZ. In August 1996, Indonesia, Malaysia, and Brunei held joint military exercises in Borneo, on the southern fringe of the South China Sea. And the following month, still in 1996, Indonesia held its largest ever naval maneuvers around the Natunas, within 27 ships, 54 aircrafts, and almost 20,000 personnel took part in the war games. Nih, penulisnya memakai kata war games ya. Ada juga penulis lain di jurnal yang saya tampilkan gambarnya di sebelah kiri, pojok kiri bawah, itu di jurnal Quarterdeck. Ada yang belum tahu, harusnya udah tahu semua ya, kalau dari Universitas Pertahanan. Itu menyatakan sebagai a threat. Pengantar redaksinya kalau nggak salah, a threat. Ya, ini kan kata-kata yang bisa dibilang clickbait atau ya bisa dibilang persepsi masing-masing. Ini kita brainstorming dulu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari situ, narasinya seperti apa? Narasinya adalah 1955, setelah tahun 1947 pastinya, yaitu setelah muncul atau didaftarkannya Nine Dash Land dari South China Sea dan diproklamasikan ke negara-negara lainnya, itu terjadi di masa lalu. Apakah itu a threat, ancaman, atau the so-called war games by Bill Hayton? Itu bisa dilihat dari point of view-nya masing-masing ya. Sekarang kita lihat apa itu Nine Dash Land.
South China Sea and historic menurut Xi Jinping pada masa sekarang. Pada masa sekarang itu saya ambil dari masa 2016 dan 2024 ya. Kita lihat yang 2024 dulu, terbaru, masih 1 tahun yang lalu. Saya bacakan dari berita-berita yang bisa diakses online bersumber resmi dari pemerintah China. Dengan kata kunci yang saya masukkan, yang saya insert, Xi Jinping and South China Sea. Hanya 2 kata itu saja. Yang muncul dari Zhongguo Zhengfu Wang, dari www.gov.cn. Xi Jinping 中方坚决维护南海领土主权和海洋权益. Yang artinya pihak China mendefense, berusaha melindungi hak dari teritori South China Sea dan hak-hak maritim lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Xinhua Wang dari news.xinhuanet.com, ini tahun 2016, dengan judul Xi Jinping 关于南海问题有何重要的论述. Di sini sebutkan 中国坚决维护在南海的主权的相关权利，坚定致力于维护南海地区和平稳定，坚持通过同有关当事国直接协商谈判和平的解决争议. Ini juga hampir sama isinya, sama yang tadi, cuman ditambahkan melindungi situasi damai yang ada di regional Laut China Selatan dan berupaya untuk menyelesaikan melalui konsultasi, negosiasi untuk menyelesaikan di antara claimant states. Kalau di sini kan dilihat Indonesia memang kita tahu tidak termasuk di dalam yang claimant states ya, tidak sebagai pihak yang bersengketa. Sekarang kita lihat apakah itu Nine Dash Land, South China Sea and Historic menurut Xi Jinping pada masa sekarang berdasarkan yang tadi 2016 2024, apakah itu termasuk ambigu? Apakah itu termasuk operasi zona abu-abu sebagaimana yang disampaikan oleh penulis di dalam Jurnal Kajian Maritim Quarterdeck? Apakah diharapkan ada yang bisa mempersuasifkan untuk agar quote and quote ya, siapapun itu bisa mengambil pandangan yang agak berbeda dari apa yang ada di realita di lapangan. Ini kita berbicara tentang realita dan histori. Coba kita brainstorming dulu ke sini, ke arah brainstorming yang pertama. Tapi intinya dari semua brainstorming pertama ini, saya mau mengacunya ke satu quote. The key to a peaceful future could lie in an honest and critical examination of the past. Ya, itu sebagai intinya dari topik saya, tema presentasi saya pada sore hari ini. Kalau kita lihat tuh ada peta juga 3 di atas. Itu apa ya peta di 3 di atas? Itu adalah peta-peta dari zaman paling lama yang diterbitkan oleh penulis Jepang. Kemudian ada 2 lainnya, itu yang secara cuman hitam putih doang, dan di paling kanan itu ada yang sangat jelas pembagiannya. Itu semua bisa dilihat nanti di bukunya, di dalam bukunya salah satu penulis yang saya masukkan ke dalam referensi, nanti akan saya ungkapkan siapa penulisnya, mengenai geopolitik di South China Sea. Jadi ini sudah diulas. Nah, kalau mau melihat silakan. Mungkin ini teman-teman yang lagi S2, kalau tertarik dengan isu ini, sangat bagus buku itu untuk menjadi salah satu rujukan. Ya. Kemudian, ya, jadi kenapa kita mulainya dari Sriwijaya dan Tang? Karena kalau dibilang dari ancient times, sejak masa lalu, kerajaan di Indonesia yang terutama yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Itu 399 tahunnya. Jadi kalau ada dinasti lain melakukan hubungan kontak secara resmi, official dengan kerajaan, berarti dimulai tahun 399. Dan itu tidak ada yang ke Kutai. Yang paling termuda setelah itu adalah dinasti Tang dengan Sriwijaya pada masa yang hampir sama. Ya, kalau kita lihat itu kan masanya hampir berbarengan, meskipun Sriwijaya itu juga mencakup dengan Sung ya. Setelah Tang selesai juga mencakup Sung. Karena Tang Dynasty itu kan cuma 618 sampai 907, sedangkan Sriwijaya dari abad ke-7 sampai abad ke-11. Nah,
Ini kita lihat Nusantara. Nusantara apakah itu berdasarkan sejarah nasional Indonesia kedua zaman kuno? Itu adalah yaitu pulau-pulau di Indonesia. Pada masa itu Kepulauan Nusantara itu merupakan rute yang perdagangan internasional, menghubungkan perdagangan internasional antara dua kebudayaan China dan kebudayaan India. Jadi outline hari ini saya akan membahas Sriwijaya dari 3 aspek utama yang merupakan concern dari Nusantara itu sendiri. Nusantara itu menjadi penting dan jadi perhatian karena 3 hal ini. Yang pertama dilihat dari geopolitik dan ekonomi, pastinya geopolitik geoekonomi. Yang kedua dari geografi. Tapi geografi ini kita harus bedakan geografi masa kuno ya, bukan masa sekarang. Dan yang ketiga dari sejarahnya. Sejarahnya ini juga nanti mencakup bisa dilihat dari literatur. Next. Ya, ini slide saya yang terakhir. Dalam sesi yang kedua, lanjutannya di hari Kamis sore, itu kita akan berbicara mengenai 2 hal utama. Saya juga ada PR ya. Ya boleh kalau dikerjakan. Syukur-syukur ada yang memang ahli di bidang koordinat. PR itu tentang koordinat. Koordinat short term limitnya itu disebutkan apa ini? Saya juga kurang ngerti nih. 9 derajat north or 4 derajat north, yaitu 1.800 km dari north to south. Ini apa ya gitu kan? Coba yang ahli koordinat, saya nggak punya alat koordinatan, saya nggak ngerti tentang itu. Dan sesi kedua kita akan berbicara selain dari perspektif Tang, tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, adalah mengenai ini. Apakah benar dari perspektif China itu untuk mengontrol South China Sea melalui 9 dash line? Apakah di paspor China itu, di paspor China itu ada mencangkup peta tentang 9 dash line itu, U-shape line itu? Katanya itu diterbitkan di tahun 2012 oleh Bill Hayton yang mengatakan itu. Saya punya teman-teman yang native speaker, yang juga warga negara asing, warga negara Tiongkok, warga negara China, saya tanyakan 2 orang menjawab tidak ada peta di paspor mereka. Itu ya, saya tidak melihat langsung, tapi dijawab oleh mereka, dua-duanya mengatakan tidak ada peta apapun. Karena kalau ada, saya mau izin fotokopi. Apakah ada koordinatnya, apakah lebih jelas gitu kan. Ternyata tidak ada gitu. Nah, terus yang kedua, kita juga akan menjawab mengenai China's Way, China's Imperium Ambition. Apakah ini a reflection of the past? Ya kan? Ini ada satu tulisan saya yang sedang saya masukkan untuk menjadi opini media massa mengenai konsep ini yang belum bisa saya ceritakan lebih lanjut. Tapi ini akan saya coba untuk paparkan dengan cara lain mengenai itu ya. Tidak sama dengan apa yang sudah saya tuliskan untuk opini di media massa. Itu yang akan kita bicarakan untuk nanti hari Kamis sore, dan PR-nya semoga ada yang bisa menjawab. Kalau untuk solusi atau kebijakan, ini rencananya akan saya paparkan di sesi saya yang ketiga di platform lainnya. Gitu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesediaannya udah mendengarkan paparan saya. Sampai bertemu kembali di hari Kamis sore. The next agenda is e-certificate presentation. The e-certificate will be presented to Dr. Adinda Natasa by Colonel Engineering Dr. Lukman Yudo Prakoso, SIP, MAP, CIK AR, MTR OPSLA IPU, as the head of Maritime Security Study Program. Please welcome. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Adinda ini menjadi satu masukan yang baik ya. Kita coba lihat, tentunya bicara tentang Natuna Utara kita tadi ya. Akan dilanjut lagi ya Bu, hari Kamis. Sekalian kita baca-baca lagi ya. Ya, diplomasi ya tentunya. Tadi narasumber yang pertama juga sangat semangat ya bahwa kita punya kepentingan yang sama antara China dengan Indonesia. Semoga keduanya bisa mengambil manfaat yang positif. Terima kasih Bu Adinda, mungkin untuk hari ini atas ilmu yang diberikan. Sampai ketemu hari Kamis lagi ya Bu ya. Ya, ini mewakili dari Bapak Rektor, kami menyerahkan sertifikat dari Dekan Fakultas Keamanan Nasional. Kami Kaprodi Keamanan Maritim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, our head of Maritime Security Program, Mr. Lukman Yudo Prakoso. Good afternoon to Ms. Adinda Natasha, and good afternoon for all participants in this room.
So today and this time, we will start the final session of overseas lecture with session with Miss Adinda Natasha Valentina. Miss Adinda, do you want me to share your CV, or we can continue to next agenda? No, I don't think it's necessarily. I think maybe we should continue to next session. Thank you, Miss Adinda, to come to this overseas lecture. And now maybe to short the time, I give the time to Miss Adinda Natasha Valentina Utabaran PhD, to the time for you. Okay, thank you, moderator. Now let me begin my presentation entitled Interstate Dispute Historic Maritime with question mark Nusantara Srivijaya Kingdom and China's Tang Dynasty. So this afternoon, I would like to share about the China's Tang Dynasty perspectives. Masih saya mau mengutip perkataan ini ya, bahwa tujuan dari presentasi ini itu untuk supaya masa depan bisa lebih damai dengan berkacamata dari masa lalu pastinya. Outline-nya sekarang dari China's Tang Dynasty. Itu kapan sih? Dari abad ke-7 sampai abad ke-10, 618 sampai 907. Ini masa yang sangat panjang, cukup panjang, hampir 300 tahun. Seperti masa penjajahan ya, panjang ya. Ini berapa abad, berapa generasi. Kalau 70 tahun berarti 3 generasi, kalau 50 tahun berarti 6 generasi. Cukup panjang. Kita akan melihat juga bagaimana sikap China, perspektifnya, sikapnya, dan juga inisiatifnya. Dia menawarkan inisiatif apa di masa sekarang. Pertama, hampir sama yang kayak kemarin, yaitu bahwa hal yang juga penting bagi Tang Dynasty itu geopolitik di masa itu, strategi ekonomi. Kemudian yang kedua mengenai ancient geography dan current geologi. Geografi dan geologi itu beda ya. Di sini saya menambahkan geologi. Kemudian yang ketiga mengenai sejarah. Apakah sejarah ini mencakup literatur, mencakup sastra, puisi? Ini juga dengan pertanyaan. Meskipun kemarin saya sudah kasih hint-hintnya, iya. Dari posisi saya, dari perspektif saya, iya. Kalau saya sebagai penulis atau pemapar, saya menyatakan iya. Kenapa ini terus muncul ya? Historical ini. Dan belum pernah ada yang bisa paham. Mungkin sedikit, nggak banyak. Dan gagal paham, banyak. Kalau saya ditanya oleh seseorang pertanyaan itu, kenapa ya? Jawaban saya ada 3. Yang pertama mungkin karena sulit, belum ada yang pionir, belum ada yang membabat hutannya untuk masalah ini, historical. Terlebih lagi ada limitasi yang saya sampaikan di presentasi yang pertama. Datanya nggak available, datanya nggak bisa di-download. Ada penyebutan puisi tapi nggak jelas spesifik detailsnya apa, judulnya apa, tahun berapa, pengarangnya siapa, nggak jelas. Susah nggak? Apalagi untuk sesuatu yang sifatnya sejarah, zaman lampau lagi, tahun 618. Siapa udah nggak ada yang hidup, sangat susah. Yang kedua, alasannya mungkin karena sensitivitasnya cukup tinggi, karena kan mengenai sovereignty dan sifatnya lintas KL, lintas kementerian dan lembaga. Kita tahu sendiri kalau di China itu sifatnya, dan di hampir banyak negara ya, tapi sifatnya top down. Yang atas ngomong apa, yang bawah ngikut. Makanya kalau ada pemaparan dari pihak asing dari China, biasanya jawaban yang diberikan adalah yang normatif. Sangat-sangat normatif. Dan itu sudah seperti agak template dari pusat seperti itu, di daerah seperti itu, apalagi berbicara dengan pihak asing, pastinya seperti itu. Itu alasan kedua. Lintas KL, top down, masing-masing KL punya, bisa dibilang bukan ego sektoral, tapi prioritas kepentingan yang berbeda, cukup berbeda, yang ditekankan. Bahkan untuk diplomasi publik ke dalamnya, itu juga sangat berbeda dengan apa yang disampaikan keluar. Misalnya dari kementerian, misalnya audiensnya, pesertanya dari Kementerian Luar Negeri, oh ya, berbicaranya harus sangat diplomatis. Tapi kalau sudah berbicaranya di depan peserta dari Kementerian Pertahanan, ya Kuo Fangpu, ya harus sovereignty,
NKRI harga mati. Itu sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Itu juga ada seperti itu, tidak dinafikan ada seperti itu di sana. Jadi kebayang ya, kalau sebagai chairman, sebagai apa kalau di sini ketua partai, ketua militer, kepala chairman, semuanya digabung, itu gimana tuh? Itu akan sangat rumit, nggak segampang itu. Jadi itu hal kedua yang menyebabkan, wah kenapa nih sejarah-sejarah kok masih dikit ya. Itu yang ketiga, karena kalau pandangan dari ASEAN adalah stick to UNCLOS, itu udah pakemnya. Apa ini historical? Jangan terikut ke sana-sana. Ini sesuatu yang berbeda. UNCLOS, stick to UNCLOS, pakai legal. Oke. Tapi di sini saat ini kita akan berbicara untuk memahami. Penting ya, memahami itu penting karena dari paham dulu, jangan gagal paham atau sulit paham dulu. Kita harus paham dulu, baru mungkin kita bisa nantinya lebih jelas sedikit. Itu ya 3 hal kenapa ini akhirannya sangat seru menurut saya. Menarik dan seru, tapi sulit. Kemudian ini dia tentang history. Waduh, kok jadi history ya? History tentang maritime. Zaman dulu. Kalau saya cuma diminta untuk berbicara tentang Tang Dynasty dari historinya 50 menit. Nggak habis saya. 5 menit kelar, karena cuma satu jawaban saya nih. Maritime navigation was not yet developed. Jadi nggak ada di masa dinasti Tang nggak ada yang namanya maritim, nggak ada. Udah selesai 5 menit kelar, gitu aja presentasi saya ya, nggak ada. Nah terus saya kasih nih Chiang Taoli atau Chiang Xingli. Chiang Taoli nanti kalau kita lihat ya, ini dari konsepnya China sendiri. Kita harus berdasarkan logical thinking. Chiang Taoli, reasoning, logical thinking. Jangan kita Chiang Xingli. Kalau kita persuasif bisa pakai Chiang Xingli. Yaitu kita berbicara tentang praktek-praktek aksi-aksi nyata, joint development, bisa aksi-aksi nyata untuk persuasif. Tapi kalau dari satu statement ini, maritime navigation was not yet developed di Tang Dynasty. Kalau kita logical thinking based on reasoning ya, critical thinking, berarti ya silakan jawaban ada di masing-masing gitu ya. Nah, udah 5 menit kelar statement saya hanya seperti itu. Tapi saya tambahkan nih, 1947 Woko itu China ya. China menyebut namanya kadang-kadang bukan Chungguo, bukan China, tapi negara saya gitu. Sangat apa ya bilangnya ya? Negara saya dibilang. Negara saya, 我国内政部公布了南海诸岛170多个岛礁沙滩的名称. Pada tahun 1947, ada yang bilang 1946 di artikel-artikel dari pihak asing. Di sini disebutkan dari pihak China 47. Itu China menerbitkan nih, mengumumkan ada nama-nama 170 lebih atau 172 pulau, ada coral, rock, reef, ada beach, nama-namanya disebutkan. Nah ini saya mau cari, saya mau download nggak bisa, nggak ada, nggak bisa, nggak accessible ya, nggak bisa diakses, nggak bisa di-download. Jadi kita nggak tahu apakah ini sifatnya inklusif atau mencakup semuanya, apa gimana, belum jelas. Ini ada tantangan tersendiri, limitasi tersendiri melakukan penelitian ini. Tapi yang disebutkan ini udah menyebutkan nih, historical ya, historical water, historical title. Nih kalau kita lihat di masa sekarang, Xi Jinping ada punya inisiatif 3 yang ditawarkan. Keamanan, pembangunan ekonomi, sama kebudayaan. Dan ada lagi, satu lagi, kalau dari Menteri Luar Negerinya, Wang Yi itu Haiyang Hezuo Yi itu maritime governance ya, maritime order. Ini baru-baru aja 2021-2024. Intinya adalah menegaskan perdamaian. Kedamaian itu lebih berharga daripada emas. Heping, Pichinse, Haichengkui. Terus yang kedua, seperti kita harus cinta kedamaian. Perdamaian itu seperti mencintai hidup, kehidupan. 像对待生命一样关爱和平
Berarti kan mahal ya harganya ya, seperti kehidupan, seperti hidup, seperti emas. Perdamaian itu sangat penting, stabilitas itu sangat penting. Dan sekarang kita lihat ke UNCLOS 1982, Hayang Fakung Yue. Ini ada disebutkan mengenai licensing Soyo Chen. Bukan tentang historical water atau historical title, tapi historical rights ya. Itu berbeda. Saya bukan ahli di bidang hukum laut, tapi dari terjemahan aja udah berbeda ya. Terus ada Tao, Chin Tao, itu beda dengan Tao Iguo. Pulau-pulau atau kepulauan itu beda dengan negara kepulauan ya yang di dalam UNCLOS. Dan kalau kita lihat, kalau hasil dari arbitrasinya Filipina, kita belajar dari negara tetangga sebelah. Negara tetangga arbitrasi, itu dianggap China sikapnya jelas. Jungguo de fei zhi yi zhang de xian ming tai du. Terhadap hasil putusan itu dibilang, oh ya cukup firm ya, cukup China posisinya firm, itu hasil keputusan arbitrari UNCLOS-nya Filipina. Fei zhi yi zhang itu apa ya? Selembar kertas loh. Kertasnya juga kertas yang fei itu kertas yang bisa dibilang kalau secara tidak letterlock ya, kertas yang tidak berguna, kertas yang sudah tidak dipakai, bisa seperti itu. Padahal China sendiri adalah negara yang arbitrasi, negara yang meratifikasi, maaf ya, saya salah, bukan arbitrasi, meratifikasi UNCLOS tahun 1996. Itu udah 29 tahun yang lalu. Jadi udah hampir 3 dekade ya, udah 30 tahun, hampir 30 tahun. Terus DOC, Declaration of Conduct dari ASEAN, ini agak berbeda sedikit dari UNCLOS, tapi dari frameworknya ASEAN itu udah hampir lebih dari 20 tahun, udah hampir 2 dekade ya, kelanjutan dari UNCLOS. Tapi sikapnya seperti itu China. Itu kalau dari historinya, dari Tang Dynasty cukup statementnya itu. Logical thinking, reasoningnya, maritime navigation was not yet developed. Titik. Ini poin saya mengenai sejarah. Sejarah mencakup puisi nggak? Mencakup sastra puisi nggak? Oh, mencakup, kalau dari saya mencakup. Khususnya di masa dinasti Tang. Kalau dinasti lain saya kurang tahu ya. Dinasti Tang iya, kenapa? Karena dinasti Tang menghasilkan 50.000 sajak puisi. Kebayang ya, 55.000. Indonesia punya berapa puisi? Khairil Anwar yang saya tahu. Puisinya cuma Aku ya, yang terkenal ya. Siapa lagi? 55.000 loh. Dan itu hanya tersisa di tahun 1600 sampai 1700-an. Sebelumnya, maaf kepencet. Tersisa 8.000. Hanya 60-70%-nya ya. Kebayang ya. 8.000 pun masih banyak yang tersisa sampai abad ke-17-18 tuh. Kalau sekarang ada kumpulan 100 sajak puisi, kumpulan 300 sajak puisi dinasti Tang. Kenapa puisi itu penting di masa dinasti Tang dan sejarah China yang peradabannya sudah 2000 tahun? Kalau kita lihat nih dari satu kitab buku, Zhongguo Gudai Wenxue Shi Jiang Yi, kumpulan sejarah literatur kuno Cina, disebutkan bahwa karena Iwei Shi Zai Tang Shi Shi Jiao Yi Na Lai Zuo, apa ini? Xueren Xiu Yang Yong Da, ketutupan ya sama screen saya. Karena puisi itu pada masa itu dipakai sebagai alat pendidikan, pengajaran. Untuk apa? Untuk membuat orang lebih, bukan hanya intelektual tinggi, berwawasan, tapi untuk menanamkan nilai-nilai budi ya, nilai-nilai budi pekerti, khususnya Confucian values, tapi juga punya political purpose, punya tujuan politis. Jadi saya dengan jelas dan memang benar bahwa puisi itu dipakai untuk mengajar. Puisi itu termasuk untuk sejarah zaman itu 600 tahun yang lalu. Untuk jadi PNS, untuk jadi cendekiawan, orang terpelajar, itu ada ujiannya sama kayak PNS-nya. Ujiannya juga salah satunya puisi-puisi ini. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya, ujian masuk PNS ada puisi-puisi gitu. Kalau dulu iya. Jadi nilai-nilai yang masuk ke dalam officials, para pegawai-pegawai negara, pegawai dinasti ya, itu ya nilai-nilai ini, nilai-nilai puisi. Kenapa?
Jawabannya ada di yang titik kedua, poin kedua. 故引申出这些哲学来也是情理之常. Itu yang tadi saya bilang jiang taoli. Untuk logical reasoningnya bermain. Untuk bisa jiang taoli, critical thinking kalau sekarang ya, untuk bisa reasoning. Dan bahkan di poin ketiga ada disebutkan 以文为师，以师为文，文史互动. Ini kalau kita lihat wen yang merah, yang ini, yang ini merah ini wen, sama di sini ada wen juga, sama di sini ada wen juga. Ini sama nih, sastra, literatur. Yang shi di sini puisi, shi di sini puisi, shi di sini sejarah. Kok tiba-tiba puisi berubah jadi sejarah? Sama dengan sejarah? Ya karena memang benar seperti itu. Puisi itu di zaman dinasti Tang itu adalah bagian dari sejarah. Ini artinya literatur sastra digunakan untuk menciptakan suatu puisi dan menggunakan puisi untuk menciptakan suatu sastra. Jadi mungkin ya kalau kita bikin puisi itu bisa digunakan untuk bikin artikel gitu, tulisan. Nanti tulisan pun bisa dijadikan untuk bikin puisi. Kemudian artikel ini yang sifatnya sejarah ini saling nyambung nih, saling berketergantungan, berelasi. Jadi ada relasi antara sejarah dengan tulisan, dengan puisi. Ada ketergantungan, ada relasinya. Jadi jelas ya di sini kalau kita bisa ngelihat dari yang kemarin Liang Liqi menerjemahkan puisinya Tufu. Tufu ini saya kasih penjelasan, itu hidup di zaman 712 sampai 770. Itu pujangga besar di zaman itu dan pujangga yang sangat terkenal sampai sekarang. Selain ada Li Pai, ada Wang Wei dan yang lain sebagainya. Tapi ini yang saya ambil kemarin untuk kita lihat bahwa ada perluasan wilayah ke timur dan ke utara. Kemudian ke barat daya ya, bukan barat daya banyak ditemukan mayat. Tidak ada yang ke selatan. Itu kita bisa lihat dari puisinya Tufu itu yang sudah diterjemahkan. Kenapa? Karena Tufu itu puisinya dia itu sangat kaya akan semangat atau spirit untuk menceritakan kejadian yang aktual, kejadian yang nyata yang terjadi pada masa itu. Sehingga dia dikenal sebagai puisi atau penyair yang puisinya terkenal akan sejarah. Dia terkenal sebagai penyair tentang puisi sejarah. Chongman xie shi jing shen, you shi shi zhe ju. Contohnya apa? Contohnya yang kemarin, perluasan wilayah oleh prajurit. Karena yang melakukan perluasan wilayah ya pasti prajurit ya, tentara, ya militer, itu perluasan wilayah. Itu Qin bu jian han jia shandong er bai zhou. Ini mungkin kayak puisi lebih ke melakukan kilas balik tentang sejarah ya pada zaman itu. Sering kan kalau di zaman reformasi dulu ada banyak ya, mungkin penulis lagu kalau zaman reformasi. Kalau ini penyajak yang menggunakan syair untuk menggambarkan situasi keadaan saat itu gitu. Disampaikan apakah pemimpin dinasti, mungkin emperor dia tidak berani melakukan, dia sebutnya bangsawan atau dia sebutnya di sini sebagai orang yang berbudi tinggi, Qin gitu kan. Qin Pujian, apakah Anda tidak melihat? Hanja itu menyebutkan suku Han, suku mayoritas dari China. Mereka punya 56 suku, 55 minoritas, satu yang paling besar itu suku Han. Hanja Shantung Pai Zhou. Orang-orang Han, orang suku terbesarnya itu ke Santung loh. Ke Santung, provinsi Santung yang ibu kota di Cina sekarang, itu untuk melakukan perluasan wilayah sebanyak Pai Zhou. Pai Zhou, Zhou-nya ini nggak ada titik air ya. Ini domestik ini, internal, tidak ada 3 titik air. 200 Zhou. Sebanyak 200 Zhou. Yang akhirnya nanti ya banyak mati di barat daya. Ditemukan tulang-tulang berserakan, tidak ada yang memunguti. Itu puisinya sangat ini ya, puisinya tuh sangat penggambarannya jelas gitu. Nah itulah dari sejarah kita bisa lihat dan kita bisa
mengambil logical thinking, logical reasoning. Dari situ kita belajar. Alright, ladies and gentlemen, now we proceed to the e-certificate presentation to our distinguished speaker, Ms. Adinda Huta Barat, from as a Malaya diploma from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. The certificate will be presented by Colonel Engineering Dr. Lukman Yudo Prakoso as the head of the Maritime Security Study Program. Time is yours. Oke, thank you untuk para mahasiswa. Ini kita hari terakhir ya untuk overseas lecturer. Terima kasih buat Dr. Adinda. Ini jadi sadar ya betapa pentingnya sejarah ya. Ini sambil dengerin Bu Adinda tadi paparan, saya sambil baca-baca tentang situs Gunung Padang. Wah, ini ada sejarah panjang nih ya. Kalau ini Cina ngasih contoh ke kita ini, bagaimana caranya berdiplomasi ya. Ternyata ada kaitannya juga dengan speaker yang tadi siang, ya, bahwa dalam menyelesaikan apa boleh dibilang permasalahan ya, banyak pendekatan yang bisa dilakukan, terutama masalah sejarah. Ya, kan? Ya salahnya sendiri ya, Indonesia nggak punya catatan sejarah yang baik seperti Cina. Terima kasih banyak Dr. Adinda yang sudah memberikan waktunya sampai hari ini. Semoga ini bisa menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami yang sebentar lagi membuat tesis, Bu Adinda. Ya, ada yang angkat tentang Natuna Utara juga ya. Jadi ada yang bilang dispute, ada yang bilang enggak, loh ngapain kita ribut-ribut masalah itu, nggak ada masalah kok kita mau Cina kan itu ya. Cina bikin klaim seperti ini ya haknya dia, orang sejarahnya dia kok. Ya, terima kasih sekali lagi Bu Adinda. Ini dari kami Universitas Pertahanan, appreciate kepada Dr. Adinda sertifikat yang bisa kita berikan. Jika ada penulisan kata mungkin nama atau gelar yang kurang, boleh disampaikan ke kami nanti. Terima kasih sekali lagi. Thank you very much. Terima kasih Pak Yudo, terima kasih panitia.